Ya sebenarnya kesialan tuh gak harus dihindari. Oh, Karena kesialan tuh nggak ada. Nek sampean merasa sial, nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Merasa sial. sial itu syirik. Nah itu bisa membahayakan. Ya sebenarnya tentu membahayakan rohani kita ya. Hmm. Nanti rentetannya bisa banyak. Jadi placebo itu efek baik dari Hmm. pikiran ya. Nocebo itu efek Efek buruk. buruk dari pikiran. Nah sehingga ketika orang itu meyakini bahwa sesuatu itu buruk, dia merasa saya ini sial, ya nanti seakan-akan sial Di. terus. Bagaimana cara kita menyadari bahwa sial itu ilusi ya, Hmm. menyadari bahwa sial itu ilusi pikiran kita, dengan cara Cemas, selama ketawa. sampean menyesal berbuat baik sama seseorang, Hmm. lalu seseorang itu menurut jenengan menyakitin jenengan, lalu jenengan menyesal, nanti jenengan kalau berbuat baik sama orang akan begitu terus. Disakiti itu biasa, yang tidak biasa itu menyakiti. Tetapi apakah sakit itu sial? Tergantung pikiranmu nih. Iya sih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngacita Saus Scientific. Nah, kemarin di sesi sebelumnya kita membahas tentang eh, bagaimana rasa cinta itu dapat mengurangi rasa nyeri atau sakit di tubuh ya, Pak. Oh ya, ya lupa sih. Ya, Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ini, Pak. Kita kan kadang sering ngerasa kita merasa sial terus nih, Pak. ya, Nah, kira-kira tuh secara saintifik sofistiknya gimana tuh, Pak? Cara ya. menghindari kesialan. Gitu guys. Ya sebenarnya kesialan tuh gak harus dihindari. Oh, Karena kesialan tuh nggak ada. Jadi kesialan ini saya ulangi ya. Kesialan itu sebenarnya hanya ilusi aja, ilusi pikiran. Nggak ada sial itu. Fata Morgana ya. Fata Morgana. Jadi sebenarnya nggak ada sial, jadi nggak perlu dihindari. Nah, cuma kita ini jadi problem karena kita merasa sial itu ada ya. Merasa sial gitu Ya. aja ya. Perasaannya itu ya. Jadi kemarin tuh ada seseorang gitu, mas-mas datang ke tempat saya ya minta diruqyah karena dia merasa kok saya kok akhir-akhir ini sial terus. Karena habis peristiwa ini lalu datang peristiwa ini lalu datang peristiwa ini. Nah lalu saya bilang memang ada sebuah hadis gini ya Mas Jawa. Ini hadis ya, hadis yang sahih ini. Kalau teman-teman bisa nyari di Bukhari ya. Kanjeng Rasul itu intinya begini. Ada orang yang bisa masuk surga tanpa dihisab. Hmm. Nah, orang yang masuk surga tanpa dihisab itu orang yang salah satunya itu wala ya tato yaruna ya. Jadi orang yang tidak merasa sial. Orang yang merasa sial itu ya. Jadi salah satu syarat biar kita nanti bisa masuk surga tanpa hisab itulah ya tato yaruna, yaitu kita tidak merasa sial. Jadi sampean merasa sial nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau merasa sial Ya, waduh. jadi karena memang sial itu sebenarnya ilusi pikiran, sebenarnya nggak ada. Cuma kita itu menderita karena kita merasa itu seakan-akan sial. Sehingga kalau kita bertanya bagaimana menghindari sial, saya jawab nggak usah dihindari, memang nggak ada. Makanya karena kita menganggap itu ada, lalu bisa membahayakan keimanan sebenarnya. Maka dalam sebuah hadis yang lain tuh Rasulullah itu dawuh ya, Atiyaratu sirkun, atiyaratu sirkun, atiyaratu sirkun. Allah Kanjeng Nabi itu bilang begitu, ngendiko merasa sial itu syirik, itu 3 kali sampai. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Atiyaratu sirkun, atiyaratu sirkun, atiyaratu sirkun. Jadi merasa merasa Sial. sial itu syirik. Nah, itu bisa membahayakan, ya sebenarnya tentu membahayakan rohani kita ya. Nanti rentetannya bisa banyak. Jadi kita itu kan memanggil apa yang kita yakini ya. Yeah. Kalau sampean yakin sampean sial ya nanti seakan-akan sial terus. Jadi ilusinya datang terus. Nah, kalau di dunia kedokteran itu ada istilah Mas Jawa. Ada istilah placebo dan nocebo. Oh iya, placebo dan nocebo. Ya, placebo itu orang hanya diberi obat, tetapi sebenarnya obat ini hanya tepung saja gitu kira-kira ya. Ini obat ini sebenarnya tidak untuk penyakit itu.
tapi aman ya, ini Tapi obat aman, yang ya. bukan obat ya, ini sesuatu yang aman, tetapi dia menduga bahwa itu obat. Ternyata ketika orang yakin bahwa ini obat, orang sembuh. Hmm. Nah, sebaliknya sama, ketika orang merasa dirinya sakit, dia bisa sakit betulan. Namanya nocebo. Jadi placebo itu efek baik dari pikiran ya. Nocebo itu efek buruk dari pikiran. Nah, sehingga ketika orang itu meyakini bahwa sesuatu itu buruk, dia merasa saya ini sial, ya nanti seakan-akan sial terus. Walaupun sekali lagi ketika dia masuk ke apa namanya, ke kedalaman rohaniah, nanti dia tahu bahwa sial itu nggak ada. Jadi kita menganggap bahwa kalau kita menganggap bahwa sial itu ada, nanti bisa betul-betul sial. Makanya itu tadi, sederhananya begitu. Nah, cuma kalau Rasulullah itu di dalam hadis intinya begini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi bagaimana cara kita menyadari bahwa sial itu ilusi ya, menyadari bahwa sial itu ilusi pikiran kita dengan cara bertawakal kepada Allah. Ya, ini dengan cara memasrahkan diri kepada Allah. Karena nih, saya kasih contoh, saya ulang tadi ya, pasien saya tadi ya Mas, biar lebih jelas ya. Mas ini sering berbuat baik sama orang. Tetapi nek cara Jawa itu wis ditulung mentung. Oh, iya. Kan ada istilah gitu ya. Harus dibalas air tuba. Nah, Soalnya gitu jadi, iya, air susu dengan air tuba. Jadi terus dia langsung playing victim. Saya ini hidup kok jadi korban terus ya. Nah, orang kalau dia begitu, nah nanti itu tadi efek placebo, efek nocebo akan terjadi. Jadi kalau di dunia ilmiah nanti teman-teman bisa mencari ya tentang placebo dan nocebo. Itu dijelaskan banyak sekali dan dipercaya oleh dunia kedokteran. Makanya di dunia kedokteran itu ada istilah placebo, ada istilah nocebo. Jadi itu bukan suatu terminologi yang apa namanya, yang tidak dikenal oleh dunia kedokteran, itu dikenal dan itu betul-betul terjadi. Maka cara kita merespon suatu realitas itu menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Nah, apakah misalnya tadi saya bilang nih, nah sekarang kita masuk ke metodenya ya. Si Mas tadi itu sudah berbuat baik sama si A. Ternyata si A ini mengkhianati. Sudah berbuat baik sama si B, ternyata si B ini mengkhianati. Ini belum selesai Ustaz. Ini ada lagi orang, si C ini sudah dulu saya tolong, dia mengkhianati saya juga. Saya kok tahun-tahun ini sial terus Ustaz. Nah, sekarang saya bilang begini. Orang itu berbuat baik itu kenikmatan nggak? Ya nikmat. Ya nikmat ya. Misalnya Mas Jawair bisa menolong saya. Mas Jawair sebenarnya itu kan kenikmatan besar ya. Ketika kita menolong orang lain itu kenikmatan loh Mas. Loh, Mas Jawair itu bisa ibadah itu kan kenikmatan ya. Mas Jawair bisa sholat itu kenikmatan. Mas Jawair bisa kuliah kenikmatan. Mas Jawair bisa menolong temen itu kenikmatan. Lah kalau kenikmatan itu kamu sesali, berarti kan orang syukur. Jadi nikmat. Nanti namanya nek wong Jawa jadi ngundat-ngundat ya. Ya misalnya Mas tadi yang minta ruqyah tadi ya. Dia merasa sudah berbuat baik dengan si A. Lalu karena si A ini menurut si Mas ini mengkhianati, lalu dia sakit hati, lalu getun atau menyesal dia dulu pernah berbuat baik. Kok suruh nggak tak tolong gitu. Nah, padahal kalau kita masuk ke dunia ruhaniah, dulu dia Mas ini bisa menolong dia, itu kenikmatan loh. Bisa menolong orang itu keindahan. Jadi jangan pernah menyesal berbuat baik. Nah, kalau sampean menyesal berbuat baik, ya nanti rentetannya begitu. Sampean sebuat berbuat baik akan menimbulkan penyesalan karena pikiranmu ngono. Makanya jangan pernah sesali perbuatan baik. Jadi saya bilang ke Mas, selama sampean menyesal berbuat baik sama seseorang, lalu seseorang itu menurut jenengan menyakiti jenengan, lalu jenengan menyesal, nanti jenengan kalau berbuat baik sama orang akan begitu terus. Akan berulang terus ya. Maka jangan pernah sesali. Maka waktu minta ruqyah ke saya enggak ini Mas, enggak tidak banyak membacakan Al-Quran. Ya tentu saya bacakan Al-Quran, tetapi saya mengolah rasa tadi. Mengolah rasa, jangan jenengan minta ruqyah ini karena merasa sial ini. Mulane ruqyah aku kalau orang merasa sial lalu minta diruqyah, itu tadi diseneni Rasulullah.
itu tidak termasuk didukani Rasulullah, itu tidak termasuk orang yang bisa Tawakal. masuk surga tanpa hisab. Bukan, dia tidak tawakal. Jadi gini, saya kan kalau ceramah-ceramah itu saya sering bilang begini, Mas. Disakiti itu biasa. Yang tidak biasa itu menyakiti. Nah, kalau disakiti itu biasa dalam hidup itu. Jadi misalnya kita merasa dikhianati, ya coba tanya tokoh-tokoh besar yang nggak pernah dikhianati, nggak ada. Ya, tokoh-tokoh besar ya. Tapi beliau-beliau itu ya nggak merasa menyesal kalau disakiti. Misalnya Rasulullah itu pernah mau tindak perang ya. Orang-orang munafik ya bilangnya ya siap, saya siap bantu. Lah musuhnya datang dia nggak bantu. Itu kan kayak pengkhianatan ya, kayak menggunting dalam lipatan. Tapi apakah Rasulullah itu merasa sial? Ya enggak. Itu karena pendek nih. Jadi disakiti itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau sampean menyakiti ya, itu nggak biasa. Jadi biasa saja, nggak usah. Jadi persepsi bahwa kita sial itu dihapus. Persepsi bahwa saya ini sial hidup saya itu dihapus. Karena sampean kalau nggak menghapus itu, sampean playing victim terus. Nggak ada habisnya. Jadi merasa hidup itu kok susah terus, merasa ini. Sampean playing victim dan itu akan memanggil keburukan-keburukan yang lain. Tetapi ketika kita sudah mengubah, makanya rumusnya gini. Kalau orang sudah mengubah dirinya, kaumnya berubah. Nah, makanya ada sebuah ayat Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah ma bi anfusihim, mengubah pikirannya. Jadi yang paling penting itu bukan mengubah realitasnya, Mas. Tapi mengubah pikiran. Jadi mengubah pikiran itu paling bagus dilampaui. Pikiran itu dilampaui jenengan bertawakal wa ala rabbihim yatawakkal. Jadi kalau kita merasa disakitin orang, merasa disakiti itu kalau bisa dihapus luar biasa. Nggak usah merasa disakiti. Atau seandainya kita merasa disakiti, ya kita harus menganggap biasa disakiti. Memang disakiti itu biasa loh. Ya, jadi misalnya gini ya contoh ya. Pohon itu akarnya baru kuat kalau didorong angin. Nah, kalau pohon ini merasa angin ini menyakiti, dia tidak akan jadi pohon yang akarnya kuat. Ya, karena merasa disakiti oleh angin. Padahal angin itu datang ya untuk menguatkan dia. Maka sebenarnya semua kejadian itu sebenarnya netral, Mas. Semua kejadian itu netral. Sakit itu netral, nggak baik, nggak buruk. Netral saja, kayak orang makan aja. Makan itu netral. Bisa baik, bisa buruk, tergantung apa? Tergantung hikmah yang diambilnya gitu. Atau tergantung niatnya. Jadi tidak ada hal buruk sebenarnya. Maka Rasulullah itu tadi. At-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun. Merasa sial itu syirik. Sampean menyekutukan Allah dengan pikiran sampean sendiri. Ya, menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Ini gara-gara rumahku, ini rumah saya itu ada ini makanya saya sial gitu. Lah memang mungkin ada ilmu-ilmu perhitungan tertentu ya. Nah, saya tidak dalam menilai itu semua, tetapi jenengan merasa sial itu sudah keliru. Jadi kalau jenengan misalnya punya rumah ngadepe merene, ya itu sudah itu realitas, nggak ada baik, nggak ada buruk. Ya, itu tergantung bagaimana cara kita melampauinya gitu. Ya. Jadi bukan dengan cara playing victim gitu. Nah, orang itu kan sekarang itu modelnya begitu ya. Merasa disakiti. Coba ya kalau kita lihat itu mungkin di status-status WA, mungkin di Facebook atau di mana di media sosial yang lain itu kan banyak orang playing victim dan sampean bisa neliti orang-orang yang seperti itu hidupnya nggak enak terus. Iya, rasanya nggak tenang itu. Ya dia nggak tenang karena dia merasa hidupnya dikendalikan orang. Padahal hati kita itu 100% di dalam genggaman kita. Kalau fisik kita ya memang tergantung dunia luar, Mas. Kalau fisik ya misalnya sampean kena angin gitu. Ya bisa masuk angin. Kalau fisik lah ya. Memang fisik itu tidak bisa mandiri karena secara fisik manusia itu kan kalau di dunia biologi kan ada rantai makanan itu loh. Nanti ini dimakan ini makin dimakan ini. Memang hidup itu begitu. Di dalam sebuah habitat seperti kita ya, di dalam sebuah populasi ada hukum ketergantungan. Jadi saling tergantung. Sampean tergantung oksigen ya kan. Sampean keluar kalau di situ ada polusi udara ya
kurang bagus kan bagi Iya. tubuh. Itu memang begitu, tetapi ruhani tidak. Ruhani tidak tergantung dunia Dari luar. Ruhani tergantung diri kita sendiri, tidak tergantung oleh siapapun. Sakit dan sehat bisa tergantung oleh dunia luar. Ya kayak pandemi kemarin ya, tergantung. Jadi orang sakit misalnya karena flu, misalnya karena virus misalnya. Ya itu bisa itu, sakit. Tetapi apakah sakit itu sial? Tergantung pikiranmu nah itu. Iya sih. Jadi sakit itu ya memang ada sakit itu. Sampean lalu rugi misalnya bayar sekian dapatnya sekian, ya itu memang itu realitas. Tetapi itu dianggap sial atau enggak tergantung pikiranmu dewi. Ya. Misalnya ini contoh yang sering dicontohkan ya. Kalau ada gelas isinya separuh, sampean iso kok merasa sial. Sial karek separuh tok. Sampean bisa merasa sial. Tapi sampean juga bisa bersyukur. Alhamdulillah masih separuh. Dan sama, memang realitas itu netral. Makanya bagi para nabi, bagi para wali, sakit itu bukan masalah. Bahwa sakit itu realitas, iya. Misalnya ada orang kolesterolnya 230 misalnya, itu kan realitas. Ya, memang nongkone tenan gitu. Tetapi apakah itu kesialan? Ya. Ya belum tentu. Ya, jadi gitu ya. Jadi sial itu soal pikiran kita. Makanya yang dipesan oleh Rasulullah tadi ya, atiyaratu sirkun, atiyaratu sirkun, atiyaratu sirkun. Nah, ketika kita merasa seperti itu, obatnya wa 'alal rabbihim yatawakkalun. Kita bertawakal kepada Allah. Karena realitas itu kan sing neblokke Gusti Allah. Yang menakdirkan Gusti Allah. Nah, apakah kita ini lalu bersyukur atau kufur? Ya itu pikiranmu dewe. Nah, itu kalau itu pikiran kita sendiri. Makanya kalau sial tidak tergantung siapapun. Sial tergantung pikiranmu dewe. Kalau secara fisik memang betul Mas. Misalnya nanti ada anak kuliah ya. Adalah ada dosen rodo angel. itu memang bisa. Iya betul. Itu realitanya. Misalnya Mas Zawir nanti skripsi lalu dosennya gampang. Iya. Ya itu kan realitas ya. Atau ada temannya Mas Zawir dosennya angel, itu realitas. Dan memang ya untuk jatah ngono ya nggak bisa menghindar ya. Nah tetapi itu sial apa tidak, beruntung atau sial tergantung pikiranmu dewi. Misalnya Mas Zawir dapat dosen gampang, lalu Mas Zawir merasa beruntung. Tapi malah bisa juga nanti memperlambat karena gampangnya jadi gak tenanan kan bisa jadi. Iya. Bisa jadi juga. Makanya itu, jadi hapuslah terminologi sial di dalam benak kita. Sial itu nggak ada, itu hanya kata-kata tapi realitasnya nggak ada. Mas. Jadi itu hanya kata-kata tapi realitasnya nggak ada. Itu hanya berasal dari pikiran kita sendiri. Maka itu tadi saya itu mengumpulkan ayat-ayat hadis-hadis ruqyah itu banyak, dan hadis seperti tadi itu diulang di Bukhari, di Muslim itu ada. Betapa itu tadi, betapa Rasulullah itu berarti menyampaikan hal ini itu kayak wah disampaikan ke banyak orang. Jadi salah satu yang membuat kita itu hidup kita mungkin tidak nyaman, hidup kita itu ya karena kita tadi merasa sial. Dan lebih repot lagi kalau merasa sial itu kita biarkan lalu playing victimnya setiap hari. Nanti setiap hari mengeluh, yang dikeluhkan ya dunia luar. Kok suami saya begini, istri saya begini, saya sudah setia, sudah menemaninya sekian lama, saya sudah berkorban banyak demi dia, tapi dia kok begini-begini. Itu kalau orang begitu terus ya nanti akan berulang. Nanti misalnya ya orang seperti itu ya kalau sudah biasa begitu Mas Jawahir, adalah misalnya pisah sama pasangannya, terus dapat istri atau suami baru, nanti gitu lagi. Uang itu memang dari dia sendiri. Nggak ada habisnya kalau nggak mau Ya kalau nggak ada habisnya, kalau kita tidak mau segera menginsafi dia. Ya itu dan kudu seneng ngaji lah. Tapi maksud saya ngaji itu bukan hanya membaca teks ya. Mengaji itu mengkaji kehidupan kita, mengkaji hakikat diri kita. Bukan ngaji itu baca Quran tok, bukan. Ya baca Quran jelas ngaji. Nah, tapi yang paling penting itu ya menghayati hal-hal semacam ini ya, penghayatan tentang hakikat kehidupan. Bahwa semua yang ada dihadirkan oleh Allah di dunia itu netral saja, bisa itu baik atau buruk. Nah, itu tergantung pikiran. Nah, sehingga kalau kita bertanya bagaimana cara meninggalkan cara membersihkan kesialan, jawab saya sederhana. Cara membersihkan kesialan itu sampean yakin
sampean harus menyadari bahwa sial itu nggak ada, sehingga nggak ada yang perlu dibersihkan. Disadari aja ya. Lalu gimana Ustadz? Ya pokoknya pasrah sama Allah aja gitu. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita bertawakal kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, kali ini sangat penting ada di zaman sekarang ini nih, apalagi yang sering eh, merasa sial atau playing victim ini. Paling playing victim sekarang ini yang sering terjadi ya. Padahal itu ya karena pikiranmu sendiri ya. Jadi mulai sekarang ayo kita sadari rasa perasaan sial itu, lalu kita terima dan mungkin dilampaui. Terima kasih atas apa ya, teman-teman yang sudah setia menonton ngatasi ini. Rasa udah 40 episode nih, Bro. Oh iya. 40 episode nih. Oh iya. Iya. 40 episode. Dan jika ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman yang dirasa pantas untuk di-share atau ingin di-share, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada tema untuk podcast selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah akan kami pilih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.